Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat besertakan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Huzaimah dari kelas B tingkat 1 akan menyampaikan ceramah yang berjudul Peran Ibu dalam Membangun Generasi yang Cerdas dan Berakhlakul Karimah di Masa Pandemi. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Di balik pria yang agung ada seorang perempuan teladan. Demikianlah kata orang bijak tempo dulu. Jika ada lelaki yang menjadi ulama cendekia, tokoh ternama, pahlawan kesatria, maka lihatlah perempuan di balik mereka. Merekalah yang berperan besar dalam membentuk watak, karakter, dan kepribadian seorang anak. Jadi, jangan hanya bercerita tentang kecerdasan Imam Syafi'i, kealiman Syufwan As-Tsauri, kezuhudan Hasan Al-Basri, dan kesabaran Anas bin Malik. Tetapi, lihatlah perempuan yang mendidik mereka. Perempuan adalah madrasah pertama sebelum anak mengenyam pendidikan di sekolah manapun. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih disebutkan, kullun mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Jadi hadirin, kecerdasan, keuletan, dan perangai sang ibu menjadi faktor utama dalam mengukir masa depan sang anak. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Dalam sebuah kisah, Dr. Muhammad Al-Arafi dalam ceramahnya mengisahkan tentang salah seorang sahabatnya yang suatu ketika berpergian naik mobil bersama temannya ke Jeddah. Dalam mobil itu, temannya mengajak 2 orang anaknya yang berumur 4 atau 5 tahun. Ia tahu bahwa temannya itu bukanlah tipe-tipe laki-laki yang multasim atau taat dalam beragama. Namun, ketika mobil hendak naik ke jalan raya, anak-anaknya serentak bertakbir Allahu Akbar, dan bila menurun, anak-anaknya mengucapkan tasbih Subhanallah. Rupanya anak-anaknya faham bahwa kita disunnahkan saat mobil menanjak adalah bertakbir, dan yang disunnahkan saat mobil menurun adalah bertasbih. Ya heran, mengingat ayahnya bukan tipe laki-laki yang multasim. Lalu dari manakah mereka memperoleh tarbiyah semacam ini? Karena diusik rasa penasaran, ia pun bertanya secara terus terang. Ya akhi, Masya Allah, engkau bukanlah santri dan bukan juga seorang aktivis, tapi anak-anakmu mampu menerapkan sunnah sedemikian rupa. Apa rahasianya? Ya akhi, ini bukanlah hasil didikanku, tapi hasil didikan ibu mereka, jawabnya. Istriku memanglah Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya. Dia betul-betul teladan. Dialah yang mengajari anak doa-doa, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa masuk WC, dan doa keluar darinya. Doa ini, doa itu, masih banyak lagi. Bahkan dia memiliki cara unik dalam mendidik anaknya. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Dari cerita di atas, kita dapat melihat betapa pentingnya peran dari seorang ibu dalam mendidik, dalam membentuk karakter, dalam membentuk akhlak seorang anak. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Di masa pandemi ini, ibu mempunyai peran yang lebih dalam mendidik anak. Mengapa demikian?
kita bisa lihat sekarang semuanya dilakukan serba di rumah atau dilakukan dengan online hadirin. Semisalnya belajar online. Dalam masa pandemi, ibu harus pandai-pandai membagi waktu, memantau agar anak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Cukup dalam artian hadirin, walaupun belajarnya di rumah, walaupun belajarnya online, pembelajaran yang didapatkan oleh seorang anak haruslah tetap efektif. Karena di balik sekolah online, ada ibu yang harus selalu siap dalam keadaan apapun. Ibu menjadi kontrol agar anak mencapai tujuan belajar. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Di masa pandemi ini, anak mempunyai waktu yang lebih banyak di rumah. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Disinilah kesempatan ibu atau orang tua membentuk akhlak anaknya. Karena kecerdasan merupakan pangkal dari akhlak. Karena hadirin sekalian juga akhlak dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Jadi sepatutnya lah seorang ibu atau seorang orang tua menjaga akhlak anaknya agar anaknya dapat menjadi cerdas dan dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan cela yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Karena Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi hadirin, dari ayat di atas kita melihat bahwa ibu mempunyai kewajiban untuk menjaga anaknya agar terhindar dari perbuatan yang cela. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Jangan jadikan kondisi pandemi ini sebagai suatu alasan yang membuat seorang anak terkendala, tertinggal sampai dengan bodoh. Iya teman-teman, kita bisa baca bagaimana kisah-kisah ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Di antaranya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekalian, seorang anak yatim yang ayahnya bernama Idris. Ayahnya ini wafat dalam usia muda. Jadi Imam Syafi'i hanya dibesarkan oleh ibunya, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Mereka sama sekali tidak mempunyai uang. Bahkan untuk membayar gurunya mereka tidak bisa. Kadangkala juga Imam Syafi'i mengumpulkan tulang-tulang, kemudian dibawa pulang ke rumahnya untuk dijadikan sebagai media tulis-menulis. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, bagaimana kesusahan dari Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, dalam membuat dirinya cerdas. Namun dari kesulitan itu, apa yang membuat Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat populer dan ilmunya terlalu luas untuk diukur? Apa hadirin? Ialah karena ibunya. Keridohan, ketabahan, dan dukungan dari ibunya lah yang membuat Imam Syafi'i menjadi ulama yang sangat terkenal keilmuannya. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Dari dua kisah di atas, kita dapat melihat bagaimana pentingnya peran dari seorang ibu untuk mendidik seorang anak. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.